Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel YouTube aku, Ari Wiranda. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung nilai gabungan antara SKD dan SKB untuk memprediksi kelulusan CPNS. Begini contohnya. Ini adalah bagian 2. Yang mau tahu bagian satunya, kalian bisa cek description box ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu cara menghitungnya, tonton terus video ini sampai habis ya. So, let's get started, check it out. Bagi peserta CPNS yang lolos ke tahap SKB, mungkin perlu tahu cara menghitung nilai gabungan antara SKD dan SKB untuk memprediksi kelulusan CPNS. Cara menghitung nilai gabungan SKD dan SKB ini berguna untuk memperkirakan peluangmu lolos dalam tes CPNS. Namun, cara menghitung nilai gabungan antara SKD dan SKB untuk memprediksi kelulusan CPNS ini tak 100% akurat. Hal ini lantaran beberapa instansi masih memiliki kriteria penilaian lain selain nilai gabungan antara SKD dan SKB. Seperti yang disebutkan dalam Permenpan RB, bobot nilai SKD atau seleksi kompetensi dasar dan SKB atau seleksi kompetensi bidang masing-masing adalah 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB. Kemudian untuk tata cara perhitungan integrasi antara nilai SKD dan SKB untuk kelulusan CPNS, begini cara hitungnya. Ada beberapa cara menghitung nilai gabungan antara SKD dan SKB untuk menentukan kelulusan CPNS. Misalnya untuk pemerintah daerah A membuka lowongan 4 formasi masing-masing 1 guru kelas SD di SDN 1, SDN 2, SDN 3, dan SDN 4. Di SDN 4 tidak ada yang lolos PG, maka tidak ada peserta yang akan ikut SKB. 3 orang peserta SKB dengan status P2L berebut 1 jatah formasi guru kelas SD di SDN 1. Setelah SKD dan SKB didapatkan hasil nilai sebagai berikut. Adul nilai SKD 300 dan SKB-nya 350. Bedu nilai SKD-nya 295 dan SKB-nya 400. Cita nilai SKD-nya 280 dan SKB-nya adalah 375. Perhitungan nilai SKD. Nilai maksimal SKD adalah 500, skala nilai maksimalnya adalah 100. Untuk perhitungan adul, 300 dibagi 500, hasilnya adalah 0,60, kemudian dikalikan 100, maka hasilnya adalah 60. Untuk bedu, 295 dibagi 500, hasilnya adalah 0,59, kemudian dikalikan dengan 100, hasil akhirnya adalah 59. Dan untuk Cita, dia mendapatkan nilai SKD 280, kemudian dibagi 500, maka hasilnya 0,56, dikalikan lagi dengan 100, maka hasilnya adalah 56. Perhitungan nilai SKB. Nilai SKB adalah 500, skala nilai maksimalnya adalah 100. Maka untuk adul, dia mendapatkan nilai SKB 350 dibagi 500, maka hasilnya adalah 0,70, dikalikan lagi dengan 100, maka hasilnya adalah 70. Dan untuk bedu, dia mendapatkan nilai SKB 400 kemudian dibagi 500, hasilnya adalah 0,80, dikalikan lagi dengan 100, maka hasilnya adalah 80. Untuk Cita, dia mendapatkan nilai SKB 375 kemudian dibagi 500, maka hasilnya 0,75, dikalikan lagi dengan 100, maka hasil yang didapat untuk nilai SKB-nya adalah 75. Untuk perhitungan nilai integrasi antara SKD dan SKB, seperti yang disebutkan nilai SKD memiliki bobot 40%,
sedangkan SKB berbobot 60% untuk penentuan nilai akhir. Maka perhitungan nilai akhirnya adalah sebagai berikut. Cara perhitungan untuk adul. Bobot 40% dari nilai SKD adalah 40/100 dikali 60, maka hasilnya adalah 24. Kemudian bobot 60% dari nilai SKB adalah 60/100 dikali 70, sama dengan hasilnya adalah 42. Perhitungan untuk nilai bedu. Bobot 40% dari nilai SKD adalah 40/100 dikali 59, hasilnya adalah 23,60. Bobot 60% dari nilai SKB adalah 60/100 dikalikan 80, maka hasilnya 48. Untuk perhitungan nilai cita, bobot 40% dari nilai SKD adalah 40/100 dikali 56, maka hasilnya 22,40. Bobot 60% dari nilai SKB adalah 60/100 kali 75, maka hasilnya adalah 45. Untuk nilai akhir integrasi SKD dijumlahkan dengan SKB, yaitu masing-masingnya seperti ini. Untuk bedu 23,60 ditambah 48, maka hasilnya adalah 71,60. Untuk cita 22,40 ditambahkan dengan 45, maka hasilnya 67,40. Dan untuk adul 24 dijumlahkan dengan 42, maka hasilnya adalah 66. Dari hasil penjenjangan integrasi antara nilai SKD dan SKB ini, maka bedu yang berhak lulus menjadi CPNS di formasi SDN 1 tersebut. Kasus ini merupakan contoh apabila tidak ada peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Jika salah satu guru memiliki sertifikat pendidik yang dinyatakan sudah valid dan linier, maka nilai SKB-nya akan mendapatkan nilai 100. Contoh misalnya, Cita memiliki Serdik atau sertifikat pendidik, maka perhitungan nilai akhir Cita adalah nilai SKD 22,40, nilai SKB-nya menjadi 100, maka untuk perhitungannya seperti ini, 60 dibagi 100, kemudian dikalikan dengan 100, maka hasil yang didapat Cita adalah 60. Kemudian untuk nilai akhir antara SKD dan SKB-nya yaitu seperti ini. SKD dijumlahkan dengan SKB, maka 22,40 ditambah 60, maka hasilnya adalah 82,40. Dengan nilai tersebut, maka Cita yang akan lulus CPNS di formasi tersebut. Lalu, bagaimana jika ada peserta yang nilainya sama? Jika ada peserta yang nilai gabungan SKD dan SKB-nya sama, maka dilakukan langkah-langkah penilaian sebagai berikut. Yang pertama, nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Yang kedua, jika masih sama, maka kelulusan berdasarkan secara berurutan antara nilai TKP, TIU, kemudian TWK. Yang ketiga, jika masih sama lagi, maka kelulusan berdasarkan nilai IPK untuk diploma, sarjana, magister, dan nilai rata-rata ijazah untuk lulusan SMA. Yang keempat, jika masih sama lagi, maka kelulusannya berdasarkan usia tertinggi. Perlu kalian ingat, cara perhitungan nilai gabungan antara SKD dan SKB ini untuk memprediksi kelulusan CPNS tak 100% akurat. Hal ini dikarenakan lantaran beberapa instansi masih memiliki kriteria penilaiannya selain nilai gabungan SKD dan SKB ya. Tapi setidaknya kalian mempunyai gambaran bagaimana cara menghitung bobot 40% dari nilai SKD dan bobot 60% dari nilai SKB. Nah, itu dia tadi berita hari ini seputar CPNS. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya seputar berita CPNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dadah.